Pernah kepikiran gak sih buat ninggalin semuanya, tapi bukan dengan cara yang dramatis, melainkan dengan sebuah langkah yang sunyi, penuh perhitungan. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide tentang gimana caranya keluar dari sistem konvensional. Bukan dengan teriakan, tapi dengan aksi diam-diam yang disengaja. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, kalau seseorang mutusin buat keluar, entah itu dari kerjaan, dari sebuah proyek, atau dari gaya hidup tertentu, biasanya kan mereka ngelakuinnya dengan heboh. Ada pengumuman besar, mungkin postingan perpisahan yang panjang di media sosial, atau bahkan pesta perpisahan. Kayak ada kebutuhan gitu loh buat didengerin, buat dapat validasi. Seolah-olah jalan keluar itu nggak sah kalau nggak ada penontonnya. Semua orang harus tahu kalau, gue mau pergi nih. Tapi ada sebuah ide yang nantang semua itu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau dampak terbesar justru datang dari tindakan yang nggak diumumin, nggak diliatin, dan sama sekali nggak butuh tepuk tangan dari siapapun? Sebuah jalan keluar yang begitu personal, sampai-sampai dunia nggak sadar kalau Anda udah pergi. Oke, biar kita bisa paham jalan keluar yang sunyi ini, pertama-tama kita harus ngerti dulu panggung yang kita tempati. Anggap aja dunia konvensional kita ini kayak sebuah pertunjukan panggung. Sebuah sandiwara dengan naskah yang udah jadi di mana semua orang diharapkan buat mainin perannya masing-masing. Kutipan ini ngebungkus sistem keuangan kita dengan cara yang, wow, kuat banget. Ini bukan lagi sekedar sistem, tapi sebuah produksi teater yang rumit. Tujuannya, ya buat ngejaga semua aktornya tetap di atas panggung, ngikutin naskah yang sama. Coba kita bedah naskahnya. Sistem bilang utang itu membangun kekayaan, padahal kenyataannya itu adalah rantai ketergantungan. Mereka nyebut inflasi sebagai kebijakan, padahal itu devaluasi. Nilai uang Anda terus-terusan digerus. Pajak dibilang kontribusi, tapi rasanya kayak kewajiban. Dan keamanan? Itu cuma ilusi biar Anda terus main peran. Nah, disinilah letak kuncinya. Langkah pertama untuk keluar secara diam-diam adalah berhenti cari persetujuan. Berhenti mencoba dapetin peran yang lebih bagus di sandiwara itu. Anda berhenti ikut audisi untuk dapat tepuk tangan dari sistem. Oke, jadi kita udah paham kenapanya. Kenapa kita harus ninggalin panggung itu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana sih proses praktis buat memulai jalan keluar yang sunyi ini? Mari kita lihat mekanismenya. Prosesnya itu dipecah jadi 3 tindakan sunyi yang simpel. Pertama, Anda lepas dari ketergantungan sama mata uang yang nilainya terus turun. Kedua, Anda ubah cara Anda ngukur sukses finansial. Dan ketiga, Anda mulai kebiasaan baru yang disiplin, menumpuk aset yang ada di luar sistem itu. Jadi apa sih sebenarnya menumpuk sats itu? Gampangnya, ini adalah tindakan disiplin buat secara rutin ngubah uang fiat Anda, kayak rupiah atau dolar, jadi unit terkecil dari Bitcoin yang namanya Satoshi. Ini bukan soal spekulasi ya, ini tentang menabung di aset yang benar-benar Anda miliki dan kendalikan di luar panggung sandiwara tadi. Dan ini beda banget tujuannya loh. Anda itu nggak lagi nyari pengaruh atau jadi influencer. Anda lagi ngebangun benteng finansial pribadi, semacam isolasi dari guncangan dan aturan main panggung pertunjukan dunia fiat. Nah, ini dia keindahannya. Karena semua ini dilakuin secara diam-diam, Anda nggak perlu ngejelasin, nggak perlu debat, nggak usah cari-cari validasi. Kebebasan Anda nggak bergantung sama pendapat orang lain. Itu murni milik Anda sendiri. Jadi, pergeseran ini tuh lebih dari sekedar finansial. Ini adalah perubahan pola pikir yang fundamental banget soal cara kita melihat nilai dan kedaulatan diri. Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada panggung pertunjukan yang nawarin tepuk tangan, promosi, dan pengaruh. Semuanya sementara kan? Nah, di sisi lain, jalan keluar yang sunyi ini nawarin kedaulatan, keabadian, dan kepemilikan sejati. Hal-hal yang nggak bisa diambil sama penonton atau sutradara pertunjukan. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Kedaulatan sejati itu nggak diukur dari seberapa bagus Anda tampil di depan orang lain, tapi dari apa yang benar-benar Anda miliki dan Anda kendalikan, sepenuhnya, tanpa perantara. Kenyataannya, jalan ini bisa jadi sepi. Orang-orang di sekitar Anda mungkin nggak akan ngerti karena mereka masih sibuk main di sandiwara yang sama. Teman kerja nggak tahu, sahabat nggak lihat apa-apa. Bahkan keluarga mungkin mikir ini beresiko. Dan menurut penulisnya, itu nggak apa-apa. Tujuan Anda kan bukan buat meyakinkan mereka, tapi buat ngebangun kemandirian Anda sendiri dalam diam. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Terus, apa dong hasil akhirnya dari strategi yang sunyi dan sabar ini? Apa yang terjadi pas pertunjukan panggung itu akhirnya sampai ke adegan terakhirnya?
Penulisnya ngegambarin sebuah skenario masa depan yang mungkin nggak terhindarkan. Sebuah momen ketika menara aturan main yang selama ini kita kenal mulai goyah. Dan fondasi panggung pertunjukannya retak. Saat itulah para aktor yang masih di atas panggung mulai panik, kalang kabut nyari jalan keluar. Dan disinilah hasilnya kelihatan. Karena Anda udah ngebangun isolasi Anda sedikit demi sedikit, hari demi hari secara diam-diam, Anda nggak akan jadi korban kekacauan itu. Anda nggak perlu berebut nyari pintu keluar sama kerumunan yang panik, karena Anda udah lama ada di luar, nonton dari tempat yang aman. Pesan penutupnya itu kayak mantra, sebuah pengingat akan prinsip dari jalan keluar yang sunyi ini. Ini bukan soal agresi, tapi soal ketenangan, kecerdasan, dan kemandirian yang nggak bisa digoyahkan. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan pribadi buat kita semua. Anda nggak butuh izin buat keluar, Anda cuma butuh proses. Jadi pertanyaannya, langkah kecil dan sunyi pertama Anda untuk memulai proses ini kira-kira akan seperti apa?